Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Bintoro dari YBM Brilian. Kami ingin mengenalkan program pemberdayaan masyarakat kami terkait dengan keluarga, yaitu Family Strengthening. Di seminar ini kami ingin memberikan judul yaitu Sustainable Livelihood in Indonesia, an Ecosystem-Based Approach to Community Transformation through Family Strengthening Program. Penulis di kegiatan seminar kali ini adalah saya sendiri, Bintoro Pujo Prawiro, Ahmad Dailami, Ahmad Kosim, Mima Juid Rifai, Torik Saiful Siregar. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita melihat bahwa eh, tantangan Indonesia terkait dengan keluarga ini sedang dalam persimpangan yang kita bisa melihatnya sebagai krisis ataupun katalis. Kita bisa melihat bahwa permasalahan yang ada di Indonesia yang pertama yaitu terkait dengan kemiskinan. Kita melihat ada 24,1 juta masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan dan 11%-nya ada di desa dan 6,7%-nya ada di urban menurut BPS tahun 2025. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ada 399.000 perceraian di Indonesia yang 25%-nya ini disebabkan oleh faktor ekonomi menurut data di tahun 2024. Kemudian ada 3,9 juta eh, anak yang kesulitan untuk mengakses pendidikan menurut Kemdikdasmen 2025. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, cross-cutting national priorities ini juga kita bisa melihat bahwa adanya poverty affiliation, access quality education, dan adequate healthcare system, healthy environmental. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selain itu kita bisa melihat di permukaan bahwa efek dari itu semua di antaranya adalah adanya perangkap kemiskinan dan yang terjadi pada masyarakat kita, perangkap kemiskinan yang terus-menerus ya. Kemudian adanya eh, tingginya penyakit dan kekurangan gizi di masyarakat, kemudian adanya lemahnya SDM dan produktivitas SDM di Indonesia, kemudian adanya lack and loss education, banyak juga anak-anak yang putus sekolah yang kita dapat lihat. Selain itu, eh, ketika kita lihat lebih dalam permasalahannya, ini kami melihat ada tiga. Yang pertama adalah tingginya perceraian tadi di keluarga. Selain itu adanya penurunan dari eh, kualitas pendidikan, akses pendidikan maksud saya. Selain itu juga banyak juga anak-anak putus sekolah yang terjadi di Indonesia. Selain itu adanya kesenjangan tentang kesehatan dan status gizi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ketika kita lihat lebih jauh di akar masalahnya, kita bisa melihat bahwa lemahnya fungsi keluarga itu menjadi akar permasalahan. Selain itu, kemiskinan, gender inequality, terus limitnya akses atau terbatasnya akses bidang pendidikan, kesehatan, dan finansial ini juga menjadi faktor yang sangat penting yang menjadi akar masalah penyebab itu semua. Selain itu, eh, rendahnya spiritual yang ada di masyarakat ini juga mengakibatkan eh, munculnya permasalahan-permasalahan tadi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, YBM Brilliant menghadirkan Family Strengthening ini merupakan inisiatif untuk menguatkan keluarga yang di mana program ini merupakan program pendekatan holistik untuk mengkombinasikan intervensi dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di atas yang kami sampaikan sebelumnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, program ini selaras dengan Sustainable Development Goals yang kita tahu bersama yaitu menjadi misi nasional maupun internasional. Kita juga menyelaraskan dengan ESG, Environmental, Social, and Governance. Dan ini juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, kita juga melandaskan program ini pada Makosid Syariah. Karena YBM Brilliant merupakan lembaga zakat, lembaga amil zakat nasional, kami menggunakan Makosid Syariah juga sebagai landasan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya adalah terkait dengan metodologi yang kita gunakan adalah survei dan diskusi terarah atau focus group discussion dengan masyarakat.
Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada implementasi program Family Strengthening ini kami ada tiga fase, yaitu persiapan, implementasi, dan exit program. Di mana proses persiapan ini kami melakukan survei lokasi mana yang layak untuk kita intervensi, kita mencari keluarga yang perlu diintervensi. Selain itu kita juga melakukan rekrutmen fasilitator yang akan mendampingi keluarga ini selama 3 tahun. Program Family Strengthening ini adalah program penguatan keluarga di mana kita mengumpulkan 20 keluarga dalam satu kelompok yang akan didampingi oleh satu fasilitator. Nah, ini intervensinya akan kita bahas lebih dalam sebelum nanti akan ada exit program untuk pemandirian dari program Family Strengthening ini sendiri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pada fase pertama atau tahun pertama program Family Strengthening ini, kami fokus terhadap penguatan keluarga. Di sini kami melakukan workshop tentang parenting, family financial, terus manajemen keuangan, terus setelah itu juga kita melakukan pengenalan apa peran bapak, peran ibu, dan peran anak dalam satu keluarga. Selain itu, di tahun pertama kita juga mengenalkan dengan program kesehatan, yaitu bagaimana kita mengenalkan eh, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Terus setelah itu juga kita memberikan support, yaitu pangan tambahan untuk keluarga itu sendiri. Dan kita juga memberikan intervensi terhadap lingkungan, di mana dimulainya inisiasi untuk pengelolaan bank sampah di area kelompok ini berjalan. Selain itu, kita juga di akhir tahun pertama kita sudah mulai kenalkan dengan bisnis planning karena kita eh, menguatkan keluarga, menguatkan kesehatan, lingkungan, dan kita juga ingin mereka itu kuat secara ekonomi. Nah, jadi di tahun pertama akhir itu sudah melakukan analisis terkait dengan rencana bisnis yang akan diimplementasikan di tahun kedua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, di tahun kedua program ini kami melakukan beberapa intervensi. Yang pertama adalah terkait dengan eh, family development. Masih terus konsisten dan harus dilakukan adalah pengenalan peran fungsi keluarga tadi ya, peran bapak, peran ibu, peran anak, termasuk parenting terhadap anak. Kemudian kesehatan terus kita lakukan untuk eh, pendampingannya. Selain itu, nah, program Mosaic Income Generating Program ini adalah program penguatan ekonomi atau pemodalan untuk usaha kelompok ini. Usaha dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dari peserta Family Strengthening. Selain itu, kita juga melakukan branding lokasi pertemuan dari teman-teman fasilitator untuk membantu inisiatif terkait dengan intervensi branding dari kelompok Family Strengthening yang didampingi. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di fase ketiga, di tahun ketiga, program ini masih sama terkait dengan family development, yaitu scale up dari program parenting dan peran keluarga. Jadi di kami ada kurikulum pemberdayaannya dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Di tahun ketiga ini adalah scale up dari program family development. Nah, yang kita lakukan kedua di bidang kesehatan, kita juga masih memberikan program untuk feeding atau pemberian pangan tambahan. Selain itu juga adanya inisiasi KPSAB atau pengelolaan air. Nah, di program MIG ekonomi tadi, ketika tahun pertama berjalan, di tahun kedua ini harapannya kita bisa scale up skala ekonominya, jadi usahanya itu sudah ditingkatkan lagi dari tahun kedua kayak gitu. Kemudian kami juga memberikan beasiswa untuk anak-anak dari program anak-anak dari orang tua yang mendapatkan program Family Strengthening ini, kita berikan beasiswa 2 orang maksimal untuk satu keluarga, dan ini dimulai dari tahun kedua hingga tahun ketiga. Selain itu kita juga penguatan fasilitas pertemuan mereka yang biasanya kita buatkan balai rakyat yang digunakan untuk pertemuan para anggota kelompok di Family Strengthening ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, intervensinya apa saja yang kita lakukan dalam program Family Strengthening? Yang pertama adalah tadi Family Education tentang eh, bagaimana
peran keluarga, peran anak, ibu dan bapak dan sebagainya. Kemudian di spiritual development di sini kita juga ada pertemuan mingguan untuk memonitor bagaimana ibadahnya, apakah sudah bisa beribadah dengan baik, cara wudhu yang betul, cara sholat yang betul, apakah sudah konsisten sholat di masjid untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melaksanakan sholat di rumah dengan konsisten, begitu juga mengingatkan anaknya. Nah, kemudian ada intervensi terkait dengan health, hygiene, and sanitation. Kita juga tadi ya PHBS, program pengadaan air yang dibutuhkan apabila diperlukan, perbaikan MCK apabila diperlukan. Nah, selain itu kita juga intervensi program ekonomi yang tadi kita sampaikan di tahun kedua intervensinya untuk penguatan ekonomi mereka. Kemudian di situ tahun kedua juga ada scholarship yang diberikan kepada dua anak dari program Family Strengthening. Selain itu juga untuk lingkungan kita tadi ya membuat program terkait dengan pengelolaan sampah. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita lihat terkait dengan kaitannya dengan ESG sebetulnya di aspek lingkungan tadi ya kita sampaikan adanya bank sampah dan program WOS untuk intervensinya. Di aspek sosial di sini kita melakukan program family development, scholarship dan penguatan ekonomi dari modal usaha, dari governance sendiri ini kita adanya pendamping itu kita minta untuk intervensi dana dari kami dibuat setransparan mungkin dan adanya pencatatan yang dilakukan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, impact dari program ini YBM Brilliant bergerak dari 2018 ada sekitar 1.600 keluarga yang sudah kita intervensi dan ada 6.722 jiwa yang sudah mendapatkan manfaatnya. Dan di sini kita juga memberi untuk program ini berjalan itu sudah memberikan sekitar 25,4 miliar dalam intervensi program ini dan yang tersebar di 21 provinsi. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selain dampak dan intervensi program tadi, kita juga melakukan assessment result hasil dari intervensi kami gitu. Kami melakukan beberapa impact assessment, diantaranya adalah SROI. Dapat kita lihat bahwa di sini nilai SROI di kami eh, di angka 3, 4, 3 dan 4. Kemudian di program effectiveness kita bisa melihat bahwa seberapa efektif program kita ini kita mendapatkan nilai di 80 up to 80 di atas 80 ya. Kemudian di CSI Customer eh, Certification Index kita mendapatkan rating excellent. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terkait dengan humaniora ini kita juga mengukur SELIA ya terkait dengan program Family Strengthening ini sendiri. Jadi kita dapat lihat yang biru ini adalah kondisi before sebelum intervensi, baik itu di human capital, social capital, natural capital, physical capital maupun di financial capital. Nah, kemudian di orange ini adalah ketika adanya program penguatan ekonomi tahun kedua dan yang abu-abu ini adalah ketika tahun ketiga atau scale up programnya. Nah, kita menunjukkan bahwa ada peningkatan di setiap modal dan di setiap fasenya. Ini untuk asesmen ini dilakukan bukan oleh kami tapi oleh pihak ketiga terkait dengan impact assessment itu. Beberapa success story yang kami bisa munculkan mungkin ini sebenarnya bisa kita diskusikan ya lebih detailnya terkait dengan contoh-contoh pelaksanaan program Family Strengthening ini di beberapa lokasi. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.